Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini atas izin Allah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka mengikuti kegiatan Hikmah Senja. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini saya akan menyajikan materi dengan judul Stunting dari Aspek Kesehatan dan Hukum Islam. Kenapa materi ini perlu dikaji? Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia saat ini masih banyak persoalan. Di antaranya masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pendidikan, juga masalah kesehatan. Hal ini semuanya akan mempengaruhi terjadinya stunting. Untuk hal itu, apabila masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan berdampak besar baik di masyarakat maupun untuk negara. Di Indonesia, angka stunting masih tinggi, masih berkisar di antara 37%. Artinya bahwa rata-rata setiap anak dari 10 balita berarti ada 3 atau 4 anak yang menderita stunting. Berdasarkan WHO, Indonesia memasuki peringkat nomor 5 dari sejumlah 136 negara. Sedangkan data di Kabupaten Kendal, di Kecamatan Patebon sebanyak 312 balita, di Pegandon sebanyak 308 balita, di Sukoharjo sebanyak 299 balita, di Patean terdapat 192 balita, dan di Singorojo terdapat 127 balita. Ini di Kabupaten Kendal masih menggambarkan bahwa angka stunting masih cukup tinggi dan perlu penanganan yang lebih baik lagi. Stunting atau disebut dengan al-takasum adalah kondisi perkembangan fisik yang tidak normal. Jadi kalau orang Jawa bilang itu bahasanya kerdil. Nah, penyebabnya karena selama di dalam kandungan, ibu yang hamil itu mengalami kekurangan zat gizi yang kronis. 1000 hari pertama kehidupan ini disebut dengan golden egg period. Pada fase ini nantinya akan menentukan kehidupan selanjutnya. Apabila terjadi kerusakan pada saat golden egg period ini, maka tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga disebut dengan irreversible. Pada fase ini, nutrisi sangat diperlukan untuk ibu hamil. Yang pertama, untuk perkembangan sel-sel otaknya. Yang kedua, untuk perkembangan sel-sel organnya dan pembentukan organnya. Dan yang ketiga, yaitu untuk pertumbuhan fisiknya. Stunting di Indonesia ini menggambarkan bahwa kualitas kesehatan dan taraf hidup masyarakat Indonesia yaitu masih rendah. Penyebab terjadinya stunting di Indonesia yang pertama yaitu selama ibu hamil kekurangan zat gizi. Yang kedua, bahwa ibu hamil pola makannya tidak baik. Yang ketiga, setelah bayi lahir, ASI tidak diberikan.
Setelah bayi lahir umur 6 bulan sampai 24 bulan, bayi tidak mendapatkan makanan pendamping. Bisa juga selama hamil ibunya menderita anemia. Kemudian bisa juga disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang susah atau pendapatan yang rendah, sehingga mau belanja tidak bisa menjangkau. Ciri-ciri anak stunting yang pertama yaitu pertumbuhannya lambat, misalnya keterlambatan tumbuhnya gigi. Yang kedua, tinggi badannya juga tidak normal. Yang ketiga, berat badan semakin turun. Jadi kalau kita lihat di grafiknya nggak naik tapi malah turun. Anak mudah sakit, ya. Kemudian imunitasnya rendah. Jadi karena imunnya rendah, anak gampang sakit, terutama gampang terkena penyakit diare. Anak lebih menarik diri, dia nggak mau bergabung dengan teman-temannya, kemudian perkembangan otaknya juga tidak maksimal. Ayat yang terkait dengan stunting yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari ayat itu, maka mengandung makna ini seandainya ibunya meninggal, kemudian meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, atau mereka dalam kondisi yang sangat lemah, maka yang dikhawatirkan adalah mengalami kezaliman, tidak terurus, tidak terawat, dan akan terlantar. Keadaan lemah ini juga dimanifestasikan bahwa anak nantinya akan mengalami kelemahan ekonominya, akan mengalami kelemahan fisiknya, juga akan mengalami kelemahan imannya, akan mengalami kelemahan karakternya, mengalami kelemahan budi pekertinya, termasuk mengalami kelemahan ilmu pengetahuannya, juga bisa akan mengalami kelemahan di bidang kelemahan terkait dengan kesehatannya, sehingga anak mudah sakit. Dampak stunting apabila tidak ditangani dengan baik, maka yang pertama akan melahirkan anak dengan berat badan yang tidak normal. Yang kedua, masa hidupnya pendek. Yang ketiga, karena imunitasnya jelek, anak itu mudah sakit dan gampang terjadi diare. Dan yang paling penting lagi adalah produktivitasnya sangat rendah, sehingga nantinya kepada negara tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Jadi hal seperti ini, kalau generasinya sudah lemah, ini merupakan ancaman bagi bangsa. Negaranya tidak kuat. Dalam hal Islam pun juga mengkhawatirkan, karena generasi yang lemah, generasi yang rapuh, ini Islam akan menjadi suram. Kemudian menurut surat Al-Baqarah ayat 233 yang mengandung makna yaitu bahwa setiap ibu itu berkewajiban menyusui anaknya sampai 2 tahun. Nah, jika kurang 2 tahun itu bagaimana? Enggak apa-apa. Asal keduanya, maksud saya bapak dan ibunya itu mengetahui dan memandang adanya kemaslahatan. Kenapa anak atau bayi itu harus disusui oleh ibunya? Yang pertama, karena ASI itu mengandung ada kolostrumnya, sehingga kolostrum itu sangat bagus untuk imunitas. Kalau imunitasnya bagus, otomatis kesehatannya juga bagus, jadi anak tidak gampang sakit. Yang kedua, praktis, ya. Yang ketiga, ekonomis. Kemudian ibunya tidak usah belanja, tidak usah membeli karena sudah tersedia secara alamiah. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah ada ikatan secara emosional batin antara bayi dengan ibunya.
Kemudian makna yang lain dalam surah Al-Baqarah itu juga setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu dan anaknya. Ibu sebagai wadah bagi anak, sedangkan bapak adalah pemilik wadah itu. Sudah menjadi hal yang wajar kalau seorang bapak itu untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan yang lainnya terhadap istri maupun anaknya. Jika ada seseorang ibu yang misalnya tidak mau menyusui anaknya, maka ibu itu akan kehilangan kesempatannya, akan kehilangan menjalin kasih sayangnya antara bayi dengan ibu, terutama hubungan emosionalnya, hubungan batinnya. Selanjutnya, jika seseorang ibu tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada anaknya atau kepada bayinya, misalnya ibunya meninggal, maka bisa diteruskan kepada ahli warisnya untuk menyusui kurang lebih selama 2 tahun dan berhak memberi imbalan sesuai yang patut. Kemudian jika seorang bapak juga tidak sanggup untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, maka bapak atau ibu itu jangan menjadikan penyebab atau istilahnya gara-gara punya anak terus tidak bisa melaksanakan kewajibannya, seolah-olah anak di sini akan menjadi kambing hitam. Pencegahan stunting dalam perspektif hukum Islam, yang pertama diharapkan pada pemerintah untuk dapat memelihara dan menjaga makanan, obat-obatan, juga termasuk lingkungannya yang sehat. Diharapkan kepada orang tua untuk bisa mengoptimalkan pemberian ASI sebaik mungkin sampai anaknya berusia 2 tahun. Yang ketiga, diharapkan kepada semua pihak untuk bisa melestarikan kearifan lokal. Dan kepada masyarakat atau keluarga diharapkan bisa menggalakkan warung hidup di pekarangan rumah masing-masing, sehingga diharapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang keenam, diharapkan keluarga atau masyarakat juga bisa memberikan asupan makanan yang bergizi dan sanitasi yang bersih. Untuk tenaga kesehatan diharapkan bisa memberikan edukasi tentang asupan makanan yang sehat. Termasuk untuk ibu di dalam suatu keluarga harus bisa mengedukasi suaminya supaya tidak merokok, sehingga uang rokoknya bisa untuk kepentingan keluarga yang lainnya. Untuk keluarga juga harus bisa memberikan pola asuh yang tepat, kemudian membawa anaknya ke posyandu. Kemudian untuk orang tua juga harus bisa melaksanakan stimulus dan perkembangan terhadap anaknya, termasuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya. Untuk tenaga kesehatan juga harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf jika ada kekurangannya atau kesalahannya. Itu semata-mata dari saya. Jika yang saya sampaikan benar, itu merupakan kebenaran dari Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.